Oke, sekarang tadi sempat saya spill di awal ya mengenai project methodologies gitu ya. Nah, coba kita agak detailkan sedikit project methodologies ini. Oke, nah ini ada 16 project methodologies yang sering dipakai kawan-kawan di sini ya. Ini pertama ada apa? Jadi kalau ini analoginya kue nih ya, ada chef itu bikin kue sebelah kanan ini kan, dia bikin kue tapi tampilannya sama dengan chef satu, chef 2, chef 3 itu tampilannya sama, tapi ternyata cara meraciknya, terus bumbunya itu beda-beda gitu, stepnya beda-beda, tekniknya juga beda. Itulah namanya metodologi dari project management gitu ya. Jadi project management itu disusun supaya goal dari project di inisiasi awal tadi tercapai gitu ya. Oke, yang pertama adaptive project framework gitu ya. Jadi ini bagus untuk project-project yang tidak tahu kapan akan selesainya gitu ya. Jadi kapan akan sampai di sananya itu namanya adaptif ya project framework. Jadi yang di floatingkan itu nanti adalah schedule-nya. Oke. Kalau project fisiknya tetap dikunci ya. Goal dari project fisiknya dikunci, tetapi yang dibikin floating atau yang dibikin adaptif itu adalah schedule-nya. Ya, APF namanya. Metodologi yang kedua adalah agile. Agile ini agile goalnya tetap, tetapi di tengah jalan itu dia bisa fleksibel. Jadi dia ada modif atau changing di tengah jalan itu biasa kalau agile itu. Biasanya itu proyek-proyek yang IT ya, proyek-proyek yang apa ya high tech gitu, proyek-proyek yang komunikasi, alat komunikasi itu biasanya pakai agile gitu. Kadang-kadang IT itu mau membangun tower di daerah mana gitu ya. Ternyata di tengah jalan ada aja gangguan dari masyarakat yang susah untuk disewain tanahnya segala macam gitu-gitu. Itu pakai agile aja. Apa bedanya APF dan Agile tadi ya? Jelas-jelas ya, tadi Agile itu APF tadi itu tidak tahu endingnya kapan, kalau Agile itu endingnya udah tahu. Meskipun dua-duanya sama-sama fleksibel di di running project gitu ya, atau floating. Yang ketiga mengenai yang benefit realization. Jadi project yang hanya melulu menghitung benefit di akhir gitu ya. Jadi persiapannya kayak apa, terus eksekusinya kayak apa, monitoring seperti apa itu belum clear gitu. Jadi yang di yang ditahu itu adalah project manager hanyalah benefit di akhir gitu ya. Di benefit realization gitu ya. Contohnya kayak project eh, melakukan penjualan apa ya villa gitu di suatu daerah. Kan yang penting terjual, terus benefitnya ada gitu ya. Caranya pakai apa, pakai iklan apa, pakai eh, apa metode apa di lapangan dia nggak mau tahu gitu ya. Terus CCPM, Critical Chain Project Management. Ini adalah tipe project yang berkaitan untuk berkolaborasi dengan beberapa eh, eksekutor atau beberapa pemain. Jadi bangun suatu plan itu tidak hanya memerlukan satu project manager, betul. Bisa beberapa project manager, contohnya untuk membangun boiler, untuk membangun apa waste management, untuk membangun security segala macam, itu ya. Oke. Lalu CPM tadi salah satu metodologi juga yang kita sebutkan di awal tadi, jadi critical part method. Jadi work breakdown structure tadi kita pilih lagi atau kita screening lagi mana part-part yang kritikal. Jadi itu yang kita kasih concern yang lebih. Kita coba. ECM. ECM, Event Chain Methodology, gitu ya. Jadi
Jadi ada beberapa eksternal event atas manajer yang tidak membuat rencana proyek itu lancar. Nah, makanya itu perlu event change methodology gitu ya. Jadi event-event eksternal itu coba dimasukkan ke proyek metodologi supaya tidak menjadikan obstacle nanti di akhir gitu ya. Jadi proyek namanya event change methodology. Contohnya apa? Banyak nanti contohnya. Ini kita hanya fundamental dulu aja pengenalan mengenai metodologi dari proyek manajemen gitu ya. Terus lalu extreme programming. Extreme programming ini adalah software development ya, metodologi yang dipakai untuk menghindari pekerjaan berlebih gitu ya. Jadi gimana supaya para pekerjanya proyek ini tidak overtime sering-sering gitu ya. Ya meskipun satu dari budget juga akan bengkak kalau sering overtime. Yang kedua dari segi apa eh, fit fit for duty-nya kawan-kawan di lapangan juga terganggu gitu ya. Kanban, nah, Kanban ini selalu workflow-nya itu selalu outputnya memang lambat, tetapi salah visual ya, representasi secara visual itu bagus gitu kalau Kanban itu. Jadi kayak analoginya seperti gambar itu anak kecil apa menata mainannya lambat, tetapi akhirnya endingnya akan bagus. Jadi banyak sekali metodologi ini ya. Tadi ada 16 tadi ya. Ini baru ke 9 Lean method gitu ya. Jadi konsep Lean Project Management itu membuang semua step-step yang dianggap sampah gitu ya. Misalnya waktu tunggu, jangan sampai ada waktu tunggu, terus waktu apa? Waktu tunggu itu maksudnya bukan nggak boleh istirahat, bukan. Waktu tunggu untuk kedatangan material, terus waktu tunggu untuk apa? Menjaga stok segala macam itu dihilangkan itu. Jadi lean, jadi prosesnya jadi simpel, jadi lean gitu. Prince 2 gitu ya. Project in control environment gitu ya. Jadi kalau eh, jadi target customer-nya clear, benefit-nya clear, terus cost assessment-nya juga clear. Jadi Prince 2 ini Prince 2 juga cocok untuk project-project IT juga cocok. Prism ya, Prism ini Project Integrity Sustainability Method. Jadi mengurangi ya negatif lingkungan negatif yang di perusahaan dengan cara apa meselaraskan ya strategi dari corporate secara secara besar gitu dengan strategi project yang akan dibangun seperti itu. Ini biasanya kalau suatu perusahaan besar akan membangun atau menambah brand lagi itu namanya biasanya pakai Prism juga sangat bagus sekali. Lalu proses based management. Jadi ada juga project management yang fokus sekali ke tahap eksekusi. Jadi proses-proses eksekusinya itu sangat detail mereka. Jadi prosesnya sangat detail, align dengan tujuan company secara besar, lalu organisasi stakeholder-nya juga sangat clear segala macam. Nanti PMT ini, Project Management Team ini kalau sudah selesai project nanti akan lari kemana itu sudah diproyeksikan gitu ya. Akan mengisi posisi ini kalau nanti sudah online, akan mengisi posisi ini kalau nanti sudah online segala macam. Ram gitu ya. Ini yang project yang apa ya fast, cepat gitu ya. Jadi Scrum itu nanti ada tiga, Scrum Master, ada apa lagi gitu ya, nanti ada di sini. Jadi dia mendevelopnya cepat dan gerak cepat lah, satset istilahnya kalau orang sekarang ya. Nah, bedanya Scrum dan XP apa gitu? Tadi kan sama-sama cepat gitu ya, sama-sama memakai mengurangi overtime gitu kan ya. Jadi bedanya itu hanya di timeline aja. Kalau di XP tadi kita tidak ada timeline yang molor, kalau Scrum itu mungkin ada sedikit molornya gitu ya karena
fokusnya di beda. Six Sigma, jadi PM Lean sama PM Six Sigma itu agak mirip-mirip gitu ya. Kalau Lean tadi kan menghilangkan waste-nya, menghilangkan sampah-sampahnya, sampah waktu, sampah barang, segala macam gitu. Kalau Six Sigma itu setelah sampahnya terhilangkan, nanti bisa dikombin ini Lean Six Sigma gitu, bisa dikombin. Jadi menghindari barang yang defect itu tidak ada gitu loh. Jadi membangun, istilahnya tadi kembali lagi membangun suatu pabrik atau plant itu tidak ada salah standar gitu lah ya. Jadi beli pompa juga pompanya standar, pasang vessel kan juga standar, MAWB-nya sesuai dengan apa nanti di operation gitu. Nah nih, Lean Six Sigma ini gabungan Lean sama Six Sigma ya. Jadi waste-nya dihilangkan, lalu apa sigmanya dibentuk dengan rapi. 6 sigmanya itu. Waterfall itu serial gitu ya. Jadi kalau ada project management pakai waterfall itu serial. Jadi step satu kerjakan dulu sampai selesai, baru mengerjakan step 2, selesai baru mengerjakan step 3 dan sampai step ending gitu. Jadi waterfall itu step satu selesai ngerjakan step 4 nggak boleh, nggak bisa. Nanti akan hancur metodologinya gitu. Ini ya 16 tadi ya. Ini hampir sama ya, 9 hampir sama. Lanjutkan aja. Kita menunjukkan bahwa ada software ya. Nah, ini Scrum tadi ada 3 rules. Scrum tadi ya, ada product owner, ada Scrum Master, dan ada tim. Jadi tadi kan ras atau cepat tadi dan Scrum tadi kan. Jadi harus ada product owner-nya sendiri. Jadi istilahnya PM-nya ada 2 di Scrum itu PM-nya itu. Ada product owner, ada juga Scrum Master. Nah, project manajernya ada 2 jadinya. Timnya 1. Tim yang ngurusi Scrum Master itu yang ngurusin physical project, product owner itu yang mengurusi refining atau cara handle klien nanti di apa jadi produknya gitu. Timnya sama, oke. Okay? Ini CAD sama yang jalan Kanban ini. Saya lanjut aja. Ini waterfall tadi, Lean, produce sama nih. PMBOK tadi ya. PMBOK itu diterbitkan oleh PMI ya Pak, Project Management Institute. Jadi kawan-kawan kalau mau ngambil sertifikat Project Manager itu boleh daftar dulu di PMI, langsung online boleh atau melalui pembekalan dulu. Kalau mau pembekalan persiapan sertifikasi Project Management boleh ada beberapa organisasi yang ditunjuk PMI resmi di Indonesia nih. Banyak salah satunya di UI ada, di ITB juga ada, di ITS juga ada. Kalau mau langsung ke PMI-nya juga boleh pmi.org. Oke. Nah, ini kalau dari apa penerapan di luar PMPOK gitu ya, boleh. Jadi ada biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar gitu ya, contohlah kalau nyebut branding aja nggak apa ya dari Exxon, terus BP, Chevron gitu punya project management metodologi sendiri gitu. Mereka punya. Jadi mereka ada biasanya sama kok, pace-nya tetap sama, ada 5 pace gitu ya. Tapi ada biasanya ada kalau contohnya kalau ini chip namanya ini dari Chevron itu ada generate and select alternatif. Jadi kalau kalau di Chevron ini contohlah project sudah running sampai phase 3 ya. Phase 3 ternyata ditolak sama stakeholder atau sama GRB gitu ya. Itu bisa kembali lagi ke satu gitu. Tapi kalau di PMBOK tadi sudah sampai phase 3, ya, kalau ada kurang tetap aja di situ meeting bareng stakeholder, dirumus, changing namanya, lalu dilanjutkan lagi projectnya. Gitu. Nah ini nih,
PM Tools ya, PM Tools, Project Management Tools, banyak sekali. Google itu ya Project Management Tools juga itu Pak, kawan-kawan ya. Mau nyari apapun di Google kan bisa kan ya. Terus terus tadi kan ada salah satu project close out atau reportingnya itu kan harus di storage di satu tools ya, satu satu tempat. Nah, bisa ke Google Drive bisa, Google Keep juga, Google Task juga bisa. Google Task itu mirip, Google Task ini bisa dibuat WBS, bisa dibuat CMP, CPM, sorry, bisa dibuat apa ya, tracking budget, tracking progress segala macam bisa nih. Kalau mau kapasitas besar kan kita harus berbayar gitu-gitu aja lah ya. Google, oke. Bittrex 24. Bittrex 24 ini ya mirip Google, nanti boleh lah di ini ya. Biasanya itu hingga 5 GB per bulan. Ini masih free kayaknya ini kalau 5 GB per bulan ini. Ini yang web-based Pak ya, yang web-based. Milanote juga web-based ada di Play Store juga ada kalau mau. Saya bukan promosi tapi ini eh, tools-tools yang sering dipakai kawan-kawan project manager di lapangan gitu ya. Karena kalau Android based kan enak, bawa HP aja bisa monitor project gitu aja kan. Gitu. WA Group itu juga salah satu tools dari project management Pak. Bikin aja grup WA project di mana gitu. Nah, di situ reportnya tiap hari kan terlihat ya, tiap hari termonitor. Ini boleh. Trello juga ini web based. Hmm, ini gratis juga ya, karena gratis kan, tapi fiturnya sederhana nih Pak, karena gratis kan. Terus Joho Project itu membantu ini berbayar ini project ini masih web based ya. Monday.com yang sering kita lihat ya iklan-iklan di YouTube, di Facebook, di IG juga sering muncul ini Monday.com. Ini juga salah satu tools dari project management. Boleh, makanya juga boleh. Todoist banyak sekali ya. Microsoft Teams ya, kayak Zoom. Zoom ini juga salah satu project management tools juga, Pak. Jadi kalau mau meeting progress project bisa pakai Zoom gitu-gitu ya. Jadi ini salah satu project management tools. Jadi kita cobalah memanfaatkan teknologi gitu ya. Jarak tidak menghalangi, tapi meeting progress project tetap jalan. Microsoft Teams ya. Oke, banyak lagi ya. Ini beberapa yang familiar di kita aja yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi masih banyak tools-tools project management. Coba aja di iOS kita itu, di Android kita itu, atau di iOS yang di Apple ya, itu ketika aja project management tools itu akan muncul banyak sekali. Tinggal aplikatifnya yang mana, gitu. Aplikabelnya untuk bisnis kita yang mana. Oke, terus tadi saya sempat spill juga mengenai project management certification, gitu ya. Salah satu organisasi yang mengakomodir atau menerbitkan atau yang menguji seorang project manager atau itu namanya Project Management Institute ya. PMI.org itu coba nanti dicek masing-masing, di apa, di subscribe gitu ya. Kita jadi membernya, setelah itu belajar-belajar di situ, ambil sertifikatnya, lumayan itu sertifikatnya berlaku internasional itu ya, berlaku global. Jadi kalau sudah certified salah satu umpamanya PMP gitu ya, bisa dipakai di mana-mana, itu diakui gitu ya. Jadi sertifikatnya tidak hanya PMP, ada CAPM, Certified Associate in Project Management. Ini biasanya untuk engineer-engineer yang baru, engineer baru setahun, 2 tahun, boleh ambil CAPM dulu sebelum ke PMP gitu ya. Di situ nanti ada persyaratannya biasanya. Kalau tiba-tiba ngambil PMP, nanti disuruh ngisi tuh pengalaman proyeknya udah berapa tahun. Tidak bisa bohong di situ. Umpamanya baru setahun ngaku 10 tahun gitu kan, terus nyebutkan itu project eh, pernah handle project apaan disuruh nyebutkan. PME untuk bisnis analis juga ada PME PAB, terus program manajemen profesional ada juga itu untuk fresh graduate ya, PME Agile Certificate Practitioner itu juga ada kalau
Kalau mau memperdalam mengenai agile, metodologi agile tadi, PMI juga ada juga sertifikasinya. Terus portfolio manajemen profesional, kawan-kawan yang bergelut di bidang HR gitu ya, ambil ini. Terus juga terus kawan-kawan yang bergelut di bidang risk management atau boleh ngambil PM risk management profesional, ataupun kawan-kawan yang berkecimpung di bidang planner gitu boleh ngambil yang PMI SP. Nanti ada syaratnya apa, terus validnya berapa tahun itu juga ada gitu. Kalau PMP itu kan 3 tahun, habis itu memperpanjangnya dengan cara menambah videonya, personal development videonya harus ditambah tambah 50 per itu ya, per tahun, 50 video per tahun. Nah, ini 60 ya, sorry. Ini PMP kalau sudah beli sertifikat itu harus mungkin 60 poin video per 3 tahun itu ya. CMP ini ya tadi ya, project manager pemula gitu boleh, tidak perlu mengumpulkan video kalau ini. Kalau ini 5 tahun validnya, kalau CPM kalau ini kan 3 tahun PMP. Oke, itu sedikit mengenai sertifikasi. Sekarang mengenai PM standar. Tadi kan ada PM BOK, ada ISO 21500, ada Agile, ada segala macam tadi ya. Oke, ini pertama kali PM BOK ini 87. Sekarang ada edisi ke-7 2022 ya. Boleh nanti di download di ini berbayar mungkin ya, atau ada yang gratis. Ini berbayar, download aja nggak apa, paling bayar berapa, cuma 50.000 atau berapa. Kalau untuk benar-benar mau fokus ke project management ya. Jadi PMBOK itu ya itu ada 5 phase, jadi ada inisiasi, ini kan initiation process group, planning process group, lalu execution process group, sampai close out process group, gitu-gitu ya. Ini nanti kalau ada pas list ini lari ke customer, kayak apa, udah close apa belum, udah di close, lari ke planning lagi, sampai ke eksekusi lagi, lalu ke closing gitu ya. Monitoring di bagian sini, memang monitoring itu kalau bisa dari sisi inisiasi sampai ending sebelum handover itu terus dimonitoring. Oke, Prince 2 gitu ya. Prince 2 itu untuk menyesuaikan lingkungan gitu-gitu. Oke lah inilah. Ini ISO 21500. Kalau PMBOK tadi lebih ke metodologisnya gitu ya. Kalau ISO ini lebih ke standarnya gitu ya. Biasanya ngelinknya kalau standar itu kan contohlah membangun vessel itu nanti ngelinknya ke IPI sekian gitu 500 RP gitu-gitu ke standar lah pokoknya ya. Kalau ISO 21500. Kalau metodologisnya itu lebih ke arah ke PMBOK tadi. Ini kalau bedanya PMBOK sama Prince itu ya, pendekatan standar, pendekatan metode. Kalau tim proyek tadi, kalau PMBOK itu memang khusus untuk project manager, kalau Prince 2 itu untuk seluruh tim proyek, ya, kan kirinya. Kalau PMBOK itu menggunakan terminologi yang advance dan profesional, kalau Prince 2 itu menggunakan terminologi yang sederhana dan konsep yang sederhana juga. Ya, ini aplikasi di lapangan aja, Pak. Tempel-tempel itu red, kuning sama green gitu ya. Jadi ini isinya dari BPS tadi itu adalah apa? Eh, Step pekerjaan, tasnya apa? Step 1, nah, estimasi berapa waktu? 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu gitu. Terus PIC-nya siapa? Engineering. PIC-nya siapa? Logistik. Terus kapan akan dimulainya? Week pertama November, bapaknya gitu ya. Ya seperti itulah intinya WPS itu. Terus Gancat atau schedule. Tadi ya Gancat itu planningnya, habis itu
realisasinya seperti apa gitu ya. Realnya seperti apa, perbandingan aja. Nah ini triple constraint dari project management ya ini coba waktu, scope, biaya. Jadi kalau pengen quality dari project manajemennya bagus, waktunya harus tepat, scope-nya harus sesuai, tidak nambah-nambah, cost-nya juga harus sesuai budget. Gitu aja. Adakah project yang sempurna selama ini saya running project belum ada yang sempurna gitu Pak. Mesti aja entah waktunya molor, ya, entah scope-nya bertambah, entah cost-nya bengkak gitu. Mesti ada salah satu dari tiga constraint ini ya kawan-kawan ya. Tergantung kita nanti mencari solusinya gitu ya. Kalau tadi di Scrum itu kan bisa di tengah jalan kita berhenti meeting kan segala macam bisa. Kalau mau pakai metodologisnya PMBOK ya itu harus step by step. Ya kalau pakai metodologisnya kayak Chevron tadi Cipdip bisa juga diulang dari step-step awal gitu. Nah, ini ya. Prince 2, PMBOK, Agile, Combination, Prince 2 dan Agile. Ya, itu mengenai project management methodologies. Ada yang ditanyakan, kawan-kawan?